Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ulfa Masugi dengan NPM 022724111112. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Khairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu topik yang sangat penting dalam dunia ekonomi Islam, yaitu teori keuangan dan perbankan syariah, prinsip dan praktik. Pasti teman-teman akan bertanya, kenapa sih topik itu penting? Yuk kita bahas. Karena saat ini sistem keuangan syariah bukan hanya menjadi alternatif dari keuangan konvensional, tetapi juga menjadi solusi strategis dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Selain itu, perkembangan perbankan syariah di Indonesia juga sangat pesat, bahkan termasuk negara dengan industri keuangan syariah terbesar di dunia. Jadi, dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa hal utama, mulai dari konsep dasar keuangan syariah, prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maisar. Terus ada juga perbedaan keuangan syariah dengan sistem konvensional, dan ada juga instrumen-instrumen penting dalam keuangan syariah, dan ada juga peran teknologi dalam pengembangannya, hingga studi kasus sukses yang membuktikan keberhasilannya. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama, konsep dasar keuangan syariah. Yuk teman-teman, keuangan syariah pada dasarnya adalah sistem keuangan yang dijalankan berdasarkan hukum Islam, yaitu bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Selain itu, mengatur bagaimana cara kita memperoleh, menggunakan, dan mengelola harta agar tetap halal, adil, dan membawa manfaat sosial. Dalam pandangan Islam, harta bukan hanya alat untuk mencari keuntungan pribadi, tetapi juga amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus digunakan untuk kebaikan bersama. Itulah sebabnya keuangan syariah tidak hanya menekan aspek keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek moral dan keadilan sosial. Tujuan utama keuangan syariah adalah yang pertama, mewujudkan keadilan ekonomi, menghindari eksploitasi antar individu, mendorong investasi produktif, dan menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Syariah juga menolak sistem ekonomi yang menindas atau merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, setiap transaksi harus berdasarkan prinsip saling ridho, transparan, dan tidak merugikan. Oke, selanjutnya kita membahas prinsip-prinsip dasar keuangan syariah. Ada 3 prinsip utama yang membedakan sistem keuangan syariah dari sistem konvensional, yaitu larangan riba, gharar, dan maisar. Yang pertama, larangan riba. Riba berarti tambahan atau bunga yang diberikan dalam transaksi pinjam-meminjam. Dalam Islam, riba dilarang karena dianggap sebagai bentuk ketidakadilan. Orang yang memberikan pinjaman dengan bunga tidak menanggung risiko usaha, tetapi mendapatkan keuntungan. Sementara pihak yang berutang menanggung beban tambahan meskipun mungkin sedang mengalami kerugian. Islam mengganti sistem bunga ini dengan sistem bagi hasil atau profit and loss sharing. Artinya, jika usaha berhasil, kedua pihak sama-sama mendapatkan keuntungan. Jika rugi, keduanya juga menanggung risiko sesuai porsi kesepakatannya. Dengan cara ini terciptanya keadilan dan kerjasama yang sehat. Yang kedua, larangan gharar. Gharar artinya ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam akad. Contohnya, menjual barang yang belum jelas wujudnya, belum ada kepastian harga, atau waktu penyerahannya tidak pasti. Dalam keuangan syariah, semua hal ini harus dihindari karena bisa menimbulkan perselisihan dan kecurangan. Setiap transaksi harus dilakukan dengan transparan dan jelas, baik dari sisi objek, harta, maupun akad. Yang ketiga, larangan maisir. Maisir berarti perjudian atau spekulasi berlebihan untuk mendapatkan keuntungan.
Dalam keuangan modern, bentuk maisir bisa berupa praktik spekulasi di pasar saham, trading berisiko tinggi, atau investasi yang tidak berbasis kegiatan ekonomi nyata. Islam mendorong kita untuk menjadi keuntungan melalui usaha yang produktif dan halal, bukan melalui spekulasi atau keberuntungan semata. Ketiga prinsip tadi, riba, gharar, dan maisar, menjadi fondasi utama agar sistem keuangan syariah bebas dari unsur zalim dan ketidakadilan. Oke, selanjutnya pembahasan ketiga yaitu perbedaan keuangan syariah dan konvensional. Sekarang mari kita lihat bagaimana keuangan syariah berbeda dari sistem konvensional. Dalam sistem konvensional, tujuan utama lembaga keuangan adalah memaksimalkan laba bagi pemegang saham. Keuntungan diperoleh dari bunga pinjaman dan aktivitas investasi yang terkadang tidak mempertimbangkan etika atau dampak sosial. Sedangkan dalam sistem syariah, orientasinya bukan hanya keuntungan, tetapi juga keadilan dan keberkahan. Keuntungan diperoleh melalui kegiatan yang halal seperti bagi hasil, jual beli nyata, dan kerja sama usaha. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan keempat yaitu instrumen keuangan syariah. Untuk menjalankan sistem ekonomi Islam dibutuhkan instrumen atau akad yang sesuai syariah. Berikut beberapa instrumen yang paling penting dalam keuangan syariah. Yang ke-1, mudharabah, akad kerjasama antara pemilik modal atau syahibul ma'al dan pengelola usaha atau mudharib. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal kecuali karena kelalaian pengelola. Contohnya, nasabah menanam modal di bank syariah untuk usaha dan hasilnya dibagi berdasarkan persentase yang telah disetujui. Yang kedua, musyarakah, kerjasama di mana dua pihak atau lebih menggabungkan modal untuk menjalankan usaha bersama. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai porsi modal. Ini mencerminkan nilai tanggung jawab dan kemitraan yang setara. Yang ketiga, murabahah, jual beli barang dengan tambahan margin keuntungan yang disepakati. Bank syariah membeli barang yang dibutuh nasabah, lalu menjual kembali dengan harga yang sedikit lebih tinggi. Transaksi ini halal karena berbasis jual beli nyata, bukan bunga pinjaman. Yang keempat, ijrah, akad sewa menyewa. Bank menyewa barang atau aset kepada nasabah dalam jangka waktu tertentu dan nasabah membayar biaya sewa. Akad ini mirip dengan leasing tetapi tanpa unsur riba. Yang kelima, wadiah, akad titipan, yang dimana nasabah menitip uang di bank syariah untuk dijaga keamanannya. Bank boleh menggunakan dana tersebut dengan izin nasabah, tetapi wajib mengembalikan kapanpun diminta. Semua instrumen ini membentuk sistem keuangan yang berbasis keadilan, kerjasama, dan tanggung jawab. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan bagian 5, yaitu perbankan syariah. Sekarang kita masuk ke lembaga yang menerapkan semua prinsip ini, yaitu bank syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Berbeda dari bank konvensional, bank syariah tidak memberikan bunga pinjaman. Sebaliknya, bank bertindak sebagai mitra bisnis, bukan pemberi hutang. Beberapa produk utama bank syariah antara lain, yang ke-1, tabungan syariah, yang dimana menggunakan akad wadiah atau muharabah. Dan ada juga pembiayaan syariah yang dimana menggunakan akad muharabah dan musyarah atau izarah. Dan ketiga, deposito syariah dengan sistem bagi hasil bukan bunga tetap. Oke, selain itu bank syariah juga aktif dalam pembiayaan sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif yang tujuan membantu masyarakat ekonomi lemah. Dengan cara ini, perbankan syariah bukan hanya lembaga keuangan, tetapi juga instrumen pembangunan ekonomi umat. Oke, selanjutnya ke pembahasan 6, yaitu tantangan dalam implementasi keuangan syariah.
Walaupun potensinya besar, keuangan syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan yang paling menonjol antara lain: 1. Kurangnya pemahaman masyarakat. Banyak orang masih menganggap bank syariah sama saja dengan bank konvensional, padahal prinsip sangat berbeda. Yang kedua, keterbatasan SDM dan regulasi. Masih banyak lembaga yang membutuhkan tenaga ahli yang memahami ekonomi sekaligus hukum syariah. Yang ketiga, persaingan dan bank konvensional. Bank konvensional lebih dulu berkembang dan memiliki jaringan luas, sehingga bank syariah perlu strategis inovasi untuk menarik nasabah. Yang keempat, kurangnya inovasi produk digital, yang dimana masyarakat kini cenderung ingin transaksi yang cepat dan mudah, sehingga produk syariah juga harus memanfaatkan teknologi. Namun semua tantangan ini sebenarnya membuka peluang besar untuk inovasi dan pengembangan ekonomi syariah yang modern. Oke, selanjutnya bagian 7, yaitu peran teknologi dalam keuangan syariah. Kemajuan teknologi saat ini sangat membantu pengembangan keuangan syariah. Munculnya fintech syariah atau teknologi finansial berbasis Islam telah membawa perubahan besar. Beberapa contoh penerapannya adalah: yang ke-1, mobile banking syariah, yang dimana memudahkan nasabah melakukan transaksi tanpa ke bank. Yang kedua, platform investasi syariah online, yang dimana memungkinkan masyarakat berinvestasi di proyek halal secara transparan. Teknologi ini tidak hanya memudahkan, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan transparan, dua nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Melalui teknologi, layanan keuangan syariah bisa menjangkau masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. Oke, selanjutnya ke bagian 8, yaitu studi kasus sukses keuangan syariah. Agar lebih konkret, mari kita lihat beberapa contoh keberhasilan penerapan keuangan syariah di dunia nyata. Yang pertama, Indonesia Bank Wakaf Mikro. Bank Wakaf Mikro membantu masyarakat kecil di sekitar pesantren dengan pembiayaan tanpa bunga dan tanpa jaminan. Melalui pendekatan berbasis komunitas, program ini berhasil meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi umat. Yang kedua, Malaysia, Pusat Keuangan Syariah Dunia. Malaysia berhasil menjadi salah satu negara dengan sistem keuangan syariah paling maju. Lebih dari setengah penduduknya menggunakan produk keuangan syariah karena didukung kuat dari pemerintah dan regulasi yang konsisten. Yang ketiga, Timur Tengah, yaitu Dubai Islamic Bank. Dubai Islamic Bank yang berdiri sejak tahun 1975 menjadi bank syariah pertama di dunia. Kesuksesannya menjadi bukti bahwa sistem berbasis syariah mampu bersaing secara global dan berkelanjutan. Ketiga contoh ini menunjukkan bahwa keuangan syariah bukan hanya teori, tetapi juga solusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Oke, selanjutnya kita ke bagian 9, yaitu regulasi dan kebijakan. Regulasi dan penduduk pemerintah memiliki peran penting dalam perkembangan keuangan syariah. Di Indonesia, pengawasan dilakukan oleh yang pertama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melalui Unit Keuangan Syariah. Bank Indonesia yang kedua, Bank Indonesia yang memiliki kebijakan moneter berbasis syariah. Dan yang keempat, Dewan Syariah Nasional atau MUI yang memastikan semua produk sesuai hukum Islam. Dengan kerjasama lembaga-lembaga ini, keuangan syariah dapat tumbuh dengan stabil, aman, dan terpercaya. Dari seluruh pembahasan tadi, dapat saya simpulkan bahwa yang pertama, keuangan dan perbankan syariah berlandaskan pada prinsip keadilan, transparan, dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, sistem ini berbeda dari konvensional karena menolak riba, gharar, dan maisir. Yang ketiga, melalui instrumen seperti muharabah, musyarakah, dan muharabah
Keuangan syariah mampu mendukung kegiatan ekonomi yang halal dan produktif. Yang keempat, peran teknologi membuat sistem syariah semakin inklusif dan efisiensi. Yang kelima dan terakhir, studi kasus dari berbagai negara membuktikan bahwa sistem ini berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keuangan syariah, kita bisa ikut berperan dalam mewujudkan ekonomi yang lebih adil, etis, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Demikian penjelasan mengenai teori keuangan dan perbankan syariah, prinsip dan praktik. Semoga materi ini bisa membawa wawasan kita semua tentang pentingnya keuangan syariah di era modern ini. Mari kita mendukung penerapan sistem ekonomi Islam agar terciptanya kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.